Halo guys, jumpa lagi dengan Teknode di sini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah barang kere-hore yang menarik. Apalagi bagi kalian para penggemar TWS Half In Ear, tentu saja ini bisa menjadi sebuah penawaran yang sangat menggoda. Penasaran dengan produknya? Yuk kita review bareng-bareng produk terbaru dari Soundcore K20i. Jadi sebenarnya Soundcore K20i ini memang sudah diproduksi sejak sebulan yang lalu ya, tapi kita akan coba review kembali, kali aja barang ini cocok buat teman-teman sekalian. Nah, di sini Soundcore lagi-lagi berulah ya, ngeluarin TWS yang terkadang harganya nggak ngotak. Selepas dari R50i yang zaman kemarin, kali ini versi half in ear-nya dijual di angka sekitar 180-an saja. Harga yang sedikit nggak masuk akal untuk sekelas brand Anker. Tersedia 4 warna lucu yang bisa kalian pilih, tapi memang saya lebih suka untuk varian yang warna putih ini. Seperti biasa ya, secara build quality berasa premium banget di harga 100-an. Termasuk agak solid, meskipun tutupnya ini agak sedikit uglak-uglik. Tapi masih bisa menyimpan dengan erat buds-nya dengan sistem magnetik. Secara desain termasuk nggak neko-neko, polosan dengan sedikit logo dari Soundcore, kemudian sebuah lampu indikator, serta sebuah lubang charge Type-C. Ini sih terlampau cakep untuk harga 100-an. Bentuk dari buds-nya bertangkai seperti ini, dengan desain yang sangat simpel dan sederhana. Untuk tangkainya ini lumayan kecil, kelihatan kokoh dan gak murahan. Mirip-mirip sih kayak AirPods zaman dulu. Tapi di sini detailnya ini loh yang bikin geleng-geleng, keren sih. Yang menjadi sedikit pembedanya adalah desain speaker hole-nya yang mirip kayak FreeBuds SE. Jadi lubang speakernya ini masing-masing satu lubang tanpa lubang tambahan di bagian tengahnya. Jadi memakainya memang harus sedikit pas ya. Tujuannya agar output speakernya ini bisa langsung menuju pas ke lubang telinga kita. Nah, kalau sudah pas akan terasa nyaman kok makainya. Namun karena ini ukurannya agak kecil, jadi buat yang olahraga ekstrim ini sih nggak ngegrab banget ya. Tapi jika digunakan untuk jogging masih bisa aman kok, termasuk bisa melekat di kuping. Untuk touch sensornya ini berada di bagian tangkai atasnya yang masih mudah buat diraih. Untuk respon penekanannya masih cenderung aman kok. Berikut ini adalah dari segi gestur touchnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke bagian yang paling ditunggu, bagaimanakah dengan sound quality yang dimiliki oleh TWS ini. Dengan driver yang cukup besar di angka 13 mm, yang memang wajar untuk kelas TWS half in ear, serta kodek standar SBC, sudah menghasilkan suara yang bisa dibilang bagus loh. Tipikal suaranya lebih ke arah bright, dengan detail treble yang agak lebih maju. Setiap TWS half in ear seperti ini pasti akan dipertanyakan soal bassnya ya, cempreng atau enggak sih. Surprisingly di harga segini, bassnya termasuk enak dan enggak berlebihan. Dengan catatan ya, pemasangannya memang harus agak pas agar mendapatkan sound yang maksimal. Bass drumnya termasuk enak dan punchy, tapi enggak terlalu berlebih. Untuk sektor midnya ini berasa pas di bagian tengah, tapi untuk vokalnya memang agak terasa lebih maju. Untuk sektor detailnya termasuk spesial karena setiap detail instrumennya bisa terdengar dengan baik. Cuma kalau soal urusan wide atau soundstage-nya nggak begitu luas. Harap maklum sih untuk tipe half in ear. Clarity-nya termasuk jernih banget di harga segini. Nah, untuk urusan treble ini memang terkesan bright ya. Seringnya berasa, tapi memang di beberapa part agak sedikit nusuk di volume maksimal, tapi masih cenderung aman kok. Termasuk masih bisa dinikmati. Jika kurang puas dengan suara yang dihasilkan, seperti biasa Soundcore menyediakan aplikasi yang menyediakan beberapa pilihan EQ yang salah satunya juga bisa di-custom. Jadi biasanya saya akan sedikit menaikkan di sektor bassnya dan mengurangi dari high frekuensinya agar lebih enak didengar. Berikut ini adalah dari segi sampelnya.
Selanjutnya kita akan menuju delay dan kualitas mic yang dimiliki oleh TWS ini. Untuk urusan delay, tenang aja kok. Dalam aplikasinya sendiri sudah disediakan untuk gaming mode, yang termasuk oke banget di harga segini. Dimana yang menjadi kekurangannya adalah kita tidak bisa mengaksesnya langsung dari TWS, serta kustomisasi EQ yang hilang ketika gaming mode diaktifkan. Tapi saya rasa nggak ada masalah sih, toh juga dipakai ketika bermain game aja, bukan dengerin musik. Cuman memang tipikal half-in-ear seperti ini agak susah ya untuk dengerin step yang maksimal. Tapi buat suara ledakan dan tembakan masih oke kok. Untuk delaynya termasuk minim ketika dipakai untuk gaming. Masih mantep lah ini. Kemudian bagaimana untuk kualitas mikrofonnya? Ini termasuk oke banget ya di harga segini. Sudah menghasilkan suara yang keras dan jelas, meskipun ada sedikit efek mendem dari noise cancellation-nya. Berikut ini adalah dari segi sampelnya. Towards this Goldilocks zone in the center somewhere, which would be AR glasses. But they can't really fit that much tech in them, so you're limited to maybe a camera and some batteries and speakers and a little computer inside. Halo, cek 1, 2, 3. Ini adalah kualitas mikrofon dari Soundcore K20i ketika digunakan di dalam ruangan. Untuk kualitasnya sebenarnya untuk mic-nya ini sudah bisa dibilang termasuk bagus ya. Sudah termasuk jelas dan keras ketika digunakan. Tapi memang di sini ada sedikit efek dari environmental noise cancellation ya. Jadi memang di sini untuk suaranya kategorinya memang agak sedikit mendem. Tapi untuk penggunaan di dalam ruangan ini sih masih aman-aman aja. Tapi gimana dengan penggunaannya ketika di luar ruangan? Nanti kita akan tes setelah ini. Halo, cek 1, 2, 3. Ini adalah kualitas mikrofon yang dimiliki oleh Soundcore K20i. Gimana hasilnya menurut teman-teman? Ini untuk keadaannya memang enak ya di sini. Dan untuk mungkin dari sesi penangkapan mic-nya mungkin agak sedikit mendem karena ada sedikit efek dari noise cancellation. Tapi gimana hasilnya menurut teman-teman? Silakan komentar di kolom di bawah. Nah, yang terakhir kita akan menuju dari ketahanan baterai, konektivitas, dan fitur yang dimiliki oleh TWS ini. Dengan kapasitas sebesar 43 mAh pada earbud-nya, bisa bertahan hingga 5-6 jaman untuk sekali pemakaian, dengan total penggunaan full di angka 36 jam. Ya, termasuk lumayan lah di harga segini. Untuk konektivitasnya sendiri sudah termasuk lancar kok, hingga jarak 10 meteran, karena sudah menggunakan Bluetooth yang lumayan update di angka 5.3. Nah, kesimpulannya apakah Soundcore K20 ini worth untuk dibeli? Udah nggak perlu ditanya lagi ya, terlalu worth apalagi bagi kalian para penggemar half-in-ear. Harga yang terjangkau, suara yang bagus, build quality yang solid, dan gaming mode merupakan paket komplit bagi kalian yang suka TWS untuk yang jenis ini. Memang sedikit kekurangannya adalah dari segi volume yang kudu maksimal di sekitar angka 80%-an agar bisa mendapatkan suara yang lebih maksimal. Apalagi ketika kalian berada di tempat umum seperti bus atau kereta. Tapi sebenarnya hal tersebut bisa diatasi dengan menggunakan ear tips yang custom. Selebihnya TWS ini terlalu mantap di harga segitu. Oke guys, sekian dulu review hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton sampai habis. Jika kalian pengen sesuatu yang menarik, silakan komentar ya. Jangan lupa subscribe, dan kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya.